Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kakek sakti Pat Yew Kai Ong dan si wanita genit Kiam Mo Chai Li yang terkenal dengan julukan Dua Iblis kini harus berhadapan dengan 5 tokoh tua yang sakti-sakti. Siapa saja mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tetok, jangan sombong kau. Mengenai kepentingan masing-masing, memperebutkan Sintong adalah urusan pribadi yang tak perlu diketahui orang lain. Yang jelas, kita bertuju masing-masing hendak memiliki Sintong. Untuk kepentingan pribadi masing-masing, tentu saja sekarang bagaimana baiknya? Apakah kalian ini 5 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh sakti dan gagah dari dunia Kang Au hendak mengandalkan banyak orang mengeroyok kami berdua? Aku, Kiam Mo Chai Li, sama sekali tidak takut biarpun aku seorang kalian keroyok berlima. Akan tetapi betapa curang dan hinanya perbuatan itu. Terutama sekali Qin Xiao Xiu Chai tentu tidak begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan, kata Kiam Mo Chai Li yang cerdik. Perempuan sombong kau, Kiam Mo Chai Li. Tetok membentak marah dan melangkah maju. Siapa sudi mengeroyokmu? Aku sendiri pun cukup untuk mengenyahkan seorang iblis betina seperti engkau dari muka bumi. Tetok, buktikan omonganmu, membentak, dan dia pun melangkah maju mendekati Kiam Mo Chai Li. Nanti dulu, apa hanya kalian berdua saja yang menghendaki Sintong? Kami pun tidak mau ketinggalan, kata Pat Yew Kai Ong mencela. Benar sekali, perebutan ini tidak boleh dimonopoli oleh 2 orang saja. Aku pun tidak takut menghadapi siapapun untuk memperoleh Sintong. Tian Te I Chiang Ham membentak menggoyang tombak panjangnya melintang di depan dada. Sancai. Lam Hai Seng Jin melangkah maju, menggoyang kebutanya. Harap Cui atau Anda sekalian suka bersabar dan tidak turun tangan secara kacau saling serang. Semua harus diatur seadilnya, dan sebaiknya kita bukanlah sekumpulan bocah yang biasanya hanya saling baku hantam memperebutkan sesuatu. Sudah jelas bahwa kita bertujuan sama, yaitu ingin memperoleh Sintong. Akan tetapi kita lupa bahwa hal ini sepenuhnya terserah kepada pemilihan Sintong sendiri. Maka marilah kita berjanji, kita bertanya kepada Sintong, kepada siapa ia hendak ikut, dan kalau dia sudah menjatuhkan pilihannya, tidak seorang pun boleh melarang atau mencampuri. Bagaimana? Tidak buruk keputusan itu. Aku setuju, kata Titok. Ya, aku pun setuju, kata Tian Tok, dan yang lain pun tidak mempunyai alasan untuk tidak menyetujui keputusan yang memang adil ini. Kemudian melanjutkan dengan kata-kata sengaja dibikin keras agar terdengar oleh Sintong. Iyalah, tentu saja harus jujur. Tidak membawanya Sintong akan maksud hati sebenarnya. Misalnya, yang mau mengambil murid, yang hendak mengisap darahnya,
atau hendak memperkosa dan mengisap sari kejantannya juga harus berterus terang. Tentu saja, dua orang tokoh golengan hitam itu mendongkol sekali dan ingin menyerang Tian Tok yang licik itu. Isi hati orang siapa yang tahu? Boleh saja kau bilang hendak mengambil murid, tetapi siapa tahu kalau kau menghendaki nyawanya. Kiamo Caili mengejek Tian Tok. Kau, majulah, rasakan Kim Kiao Pang pusakaku ini. His, boleh, siapa takut? Wanita itu balas membentak. Sancai. Lam Hai Sengjian mencela dan melangkah maju. Apakah kalian benar-benar hendak menjadi kanak-kanak? Katanya tadi sudah setuju. Nah, marilah kita mendengar sendiri siapa yang menjadi pilihan Sintong. 7 orang itu lalu menghampiri Sintong yang masih duduk bersila seperti sebuah arca. Hatinya penuh kengerian menyaksikan tingkah laku 7 orang itu. Sintong yang baik, lihatlah, aku satu-satunya wanita di antara kami bertujuh. Lihatlah aku, seorang wanita yang hidup kesepian dan merana karena tidak mempunyai anak. Aku mendengar bahwa engkau pun sebatang kara, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Marilah anakku, marilah ikut dengan aku. Aku akan menjadi pengganti ibumu yang mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Mari hidup sebagaimana seorang pangeran di istanaku di rawa bangkai. Dan engkau akan menjadi seorang terhormat dan mulia. Marilah Sintong, anakku. Liao mengangkat muka, memandang wajah sejenak wajah wanita itu. Kemudian dia menunduk dan tidak menjawab, juga tidak bergerak. Hatinya makin sakit karena dia dengan jelas dapat melihat kepalsuan di balik bujuk rayu manis itu. Apalagi kalau dia mengingat betapa wanita ini dengan tersenyum-senyum dapat begitu saja membunuh jiwa 6 orang dusun yang tidak berdosa. Dia merasa ngeri dan tidak dapat menjawab. Sintong, aku adalah ketua dari Paju Kaipang di pegunungan Hongshan. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau, seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau ikutlah bersamaku, Sintong, dan kelak engkau akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara. Kau ikutlah denganku, dan Pat Yu Kai Ong akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Sintong memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa seperti kakek ini, sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak ajaib, anak baik, Sintong, dengarlah aku. Aku adalah Qin Xiao Chai, seorang sastrawan yang mengasihkan diri dan menjadi pertapa di Bengshan. Selama hidupku, aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Dan selama puluhan tahun, aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra, dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku, Sintong. Kau turut aku saja, Sintong. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah lembut menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau menjadi saudaranya. Kau menjadi muridku dan kau tak akan kecewa menjadi murid Tito. Pilihlah aku menjadi gurumu, Sintong. Tidak, aku saja.
Aku Bong Sekpin. Namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun. Dan sekarang kukatakan di depanmu. Tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti Chetian Taiseng. Akulah yang mewarisi ilmu Kim Kau Pang. Kau jadilah murid Tiantok dan kelak kau akan merajai dunia Kang Ao Sintong. Lebih baik menjadi muridku. Aku, Tian Hete, It Chiang Ham, di kolon dunia nomor 1 dan ketua dari Kang Jiu Pang di Sichuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Sancai, Sancai. Kau dengarlah mereka semua itu, Sintong. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan dunia. Tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi, Pinto atau aku ingin sekali mengambil murid kepadamu. Hendak Pinto jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu. Siapa tahu kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Lao Tzu sendiri. Dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau jadilah murid Lam Hai Seng Jin Sintong. Hening sejenak. Semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti acah dan tidak pernah menjawab kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Kemudian terdengarlah suaranya halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada Cui Lonciampi. Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara Cui, karena di balik semua kebaikan Cui terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak, saya tidak akan turut siapapun. Saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap Cui sekalian tinggalkan saya. Saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu. Kalau begitu, aku akan memaksamu, kata TikTok yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu. Siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Tiantok. Sancai, sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah ajaib ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu, tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang telah menghimpun banyak ilmu. Maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu. Siapa yang keluar sebagai pemenang tentu saja berhak memiliki Sintong, kata Lam Hai Seng Jin yang lebih sabar daripada yang lain. Gawat, yang dikhawatirkan sepertinya akan terjadi. 7 orang sakti akan mengadu ilmu dan juga jiwa demi mendapatkan Sint Liong. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, temukan keseruannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.